Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan untuk kembali mempelajari ilmu agama Islam ini berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan dari ulama-ulama Islam yang semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pada kita kekuatan iman, kekuatan fisik, hidayah serta taufiknya agar kita bisa terus mempelajari ilmu agama Islam ini dengan baik dan benar dan bisa mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tentunya selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah di sebuah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Bukhari rahimallahu taala dengan penjelasan dari beberapa ulama, di antaranya di sini adalah Syekh Muhammad Luqman As-Salafi rahimallahu taala, di mana kita telah sampai pada halaman 190 ya, yang terakhir di kitab saya ada tanda ya di halaman 190 ya. Hadis yang kedua dari bab jangan menyumpahi dengan semoga Allah memburukkan wajahnya. Nah, qabbahallahu wajhahu ya. Nah, hadis yang pertama dari Abu Hurairah, hadis kedua juga dari Abu Hurairah. Iya. Nah, hadis pertama di sini riwayatnya Hasan. Hadis kedua juga di sini riwayatnya Hasan. Nah, Imam Bukhari Ta'ala mengatakan, Abdullah bin Muhammad mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka. Ini poinnya di sini ya, sesuai dengan hadis sebelumnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu qabbahallahu wajha. Ya, hanya saja di sini ada tambahan lagi. Wa wajha man ashbaha wajhak. Ya. Dan wajah yang serupa dengan wajahmu. Ya. Nah, ini lebih melebar lagi berarti sumpahnya. Fa inna Allah khalaqa Adam alaihi salam ala suratihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, janganlah sekali-kali kalian mengucapkan, di sini lebih penekanan, la taqulanna, ada nunu taukid ya, lanna ya, penekanan ya tentang larangan tersebut, bahwa di sini ya larangannya lebih kuat, jangan sekali-kali. Kalau hadis sebelumnya la taqulu ya enggak ada
nun taukid, ya, janganlah kalian. Nah, di sini lebih penekanan lagi, sehingga larangannya lebih kuat di sini. Nah, walaupun sama-sama larangan, ya, tapi di sini penekanan. Ketika itu penekanan berarti ada makna lebih, ya, bahwa berarti larangannya ya lebih besar, ya, lebih kuat, ya, jangan sampai terjadi, jangan sekali-kali la taqulanna kalian mengucapkan qabbahallahu wajhak, semoga Allah menjadikan wajahmu buruk. Nah, kalau di sini qabbahallahu wajhahu hadis sebelumnya, ya, dengan domir huwa. Ya, semoga Allah memburukkan wajahnya. Berarti nggak langsung di depan orangnya. Ya. Nah, kalau hadis pertama dia bersumpah, ya, mendoakan keburukan ketika orangnya tidak hadir. Kalau di sini orangnya hadir di hadapannya langsung. Ya, dicela langsung. Semoga Allah menjadikan wajahmu buruk dan wajah orang yang mirip dengan wajahmu. Nah, ini lebih sangar lagi, ya. Ada tambahan, ya, dan wajah yang mirip dengan wajahmu. Nah, di sini kata Syekh Abdul Razak rahimahullah taala, ya, bahwa tambahan di sini ini merupakan tambahan, ya, gangguan yang ingin diberikan, ya, ketidaknyamanan saking keselnya, ya. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, sebagian orang idza stadda inzi'ajuhu la yakfi bi takbihi wajhi man amamah. Ya, kalau dia udah kesel banget, ya, udah ngerasa terganggu sekali, nggak nyaman, ya, dia nggak mencukupkan dengan mendoakan keburukan, ya, wajah orang yang ada di hadapannya. Bal yazidu hadhihi ziyadah, ya, fayu'ammim. Bahkan dia menambahkan dengan tambahan kata seperti ini, dan wajah yang mirip dengan kamu. Jadi bukan hanya wajah dia saja, tapi wajah yang mirip. Ya kan kasihan juga orang yang mirip dengan dia, nggak ada salah apa-apa, ya, kena semprotan. Sehingga dia mengumumkan, ya, lebih mengglobalkan lagi, bukan hanya orang itu saja yang didamprat, tapi, ya, yang serupa juga yang nggak ada salahnya dikena, ya, dampratnya juga. Ya, dengan dia mengucapkan qabahallahu wajhah wa wajha man asbaha wajhah. Dan kata Syekh Abdul Razak, ya, ucapan-ucapan yang serupa dengan ini, ya, ini banyak, ya. Indaman yubtala nabi mithli hadhil alfaz. Ya, banyak sebagian orang yang lafadznya mirip dengan ini, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lisannya yang gampang mengucapkan ucapan, ya, ucapan yang semisal dengan ini. Ya, jadi bukan hanya qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu, ya, dan wajah orang mirip denganmu, ya, tapi dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Iya, mendoakan keburukan untuk orang yang apa namanya mengganggunya atau orang lain dan juga satu kampungnya misalkan. Ya, kadang ada juga yang seperti itu. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullahi jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Sedangkan, ya, kata Syekh Abdul Razak, syariat Islam itu ja'at bin nahyi an dzalik, ya. Syariat Islam datang melarang hal itu, bahwa itu tidak boleh. Ya, kadang juga kita kalau mencela orang, ya, dicela juga negaranya, ya. Oh, itu, ya, dari Jawa misalkan. Memang orang Jawa. Nah, kena orang-orang Jawa. Oh, itu Sumatera. Oh, memang orang Sumatera. Nah, kena satu, ya, satu kampung Sumatera. Ya, atau misalnya negara bahkan. Oh, itu orang Indonesia. Memang orang Indonesia. Nah, Indonesia kena semuanya. Ya, padahal yang salah siapa? Satu orang aja. Atau kadang Arab. Ya. Nah, kadang dijadikan, ya, lelucon atau apa, ya, Arab memang orang Arab. Nah, hati-hati, Nabi kita orang Arab. Ya, jangan diglobalkan. Ya, jangan dibikin merata semuanya. Oh, berarti ada satu orang Arab salah, semua orang Arab jelek. Ya, enggak juga seperti itu. Yang salah oknumnya, satu dua orang saja mungkin. Ya, nah, tapi jangan sampai disalahkan semuanya. Jadinya nanti menzalimi banyak orang, ini bahaya sekali. Dan kata Syekh Abdul Razak, wa hadza min amali syaitan.
Dan ini merupakan ya kerjaannya setan. Ya, jangan mau ya kena masuk perangkapnya setan. Nah, kemudian kalaulah ya Syaikhul menjelaskan ya kalaulah memang orang yang mencelanya ini ya mencela orang yang mengganggunya ya atau yang berbuat kesalahan kepada dirinya qabahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu ya. Lalu apa masalahnya dengan orang-orang yang mirip dengan orang tersebut? Ya, malahum alaqah kata Syekh. Enggak ada hubungannya orang-orang yang mirip dengan dia ya ikut serta dicela, dicaci. Ya, walaysa minhum dzambun wala khata'un. Ya, orang yang mirip dengan orang itu ya enggak ada salahnya dan enggak punya dosa yang dilakukan. Sehingga kenapa harus kena ya doa keburukan tersebut? Nah, lakin hadza minasyaiton. Namun inilah ya kerjaannya setan. Ya, kalaulah seorang ya melepaskan ikatan ya dari lisannya, ya maka dia akan berbicara ya dengan ucapan yang tidak baik ya terhadap orang yang ada di hadapannya yang berbuat sesuatu yang tidak baik ya dan juga kepada orang-orang yang tidak ada di hadapannya. Ya, maksudnya lisannya ketika dibuka ikatannya udah, ya langsung dah nyerempet kemana-mana. Ya, ibaratnya nyerocos, ya mencela orang-orang yang mungkin nggak ada salah dicela juga. Nah, karena dalam keadaan kesal banget, ya dalam keadaan tidak di manage, ya tidak dikontrol lagi, ya lisannya. Maka kata Syekh Abdul Razak, ba'dhum la yaktafi. Ya, sebagian orang enggak merasa cukup, enggak merasa puas ya dengan mencela ya satu orang ya yang ada di hadapannya ya kalau dia berbuat kesalahan ya bahkan dia mencela ya orang tersebut dan kabilahnya ya dan sukunya ya satu kampung seperti tadi yang kita katakan ya semuanya ya kena celaan dia. Ya, padahal kabilahnya itu nggak ada satu orang pun dari mereka yang berbuat kesalahan kepada orang tersebut. Tapi ini diingatkan kembali oleh Syekh, ini adalah kerjaannya setan. Ya. Bahkan mungkin sebagian mencela orang itu dan bapaknya, ya, mencela orang itu dan ibunya, mencela orang itu dan saudara-saudaranya, ya, ila akhirih. Ya. Banyak yang akhirnya kena dengan celaan ya dari setan. Diingatkan lagi oleh Syekh Abdul Razak, wa hadza min amali syaitan. Ya, dan ini adalah perbuatan setan. Ya. Setan ya dalam keadaan seorang itu marah ya setan akan membuka pintu-pintu keburukan ya pada orang tersebut ya baik itu pintu mencela ya mencerca memaki ya berkata tidak baik ya enam dan tidak boleh kata Syekh la yajuzu lil insan an yatba'a amala syaitan ya tidak boleh bagi seorang itu mengikuti kerjaannya setan. Enam. Dan orang juga kan nggak mau kalau dikatakan setan lu kan nggak mau. Ya, nah maka ya jangan ikutin ya amalannya setan. Makanya ketika seorang itu marah dalam keadaan murka, ya dalam syariat Islam diberikan ya solusi-solusinya. Ya ta'awudz, ya diantaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya tahu kalau orang ini ya membaca satu ucapan, ya maka akan hilang amarahnya. Ya kata Nabi SAW apa? Ya kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya aku berlindung kepada Allah SWT dari gangguan setan yang terkutuk, maka akan hilang amarahnya. Ya. Dalam syariat Islam juga disebutkan ya setelahnya kalau masih marah juga ya dia duduk. Ya. Nah, duduk masih marah juga maka dia berbaring. Ya, berbaring masih juga marah maka dia berwudu. Ya, sebagian ulama menjelaskan wudu masih marah juga dia sholat. Ya, nah, sholat ya agar hilang ya gangguan setan. Nah, itu udah paling tinggi sekali ya. Kalau udah wudu sholat masih marah juga, waduh, ya gimana lagi nih? Nah, mungkin suruh mandi berendam aja kali. Ya, luar biasa. Maka ini memang yang diinginkan oleh setan. Ya, api amarah itu terus berkobar ya agar terjadilah kerusakan. Karena kalau orang udah
amarahnya ya tidak terkontrol, tidak terkendali, ya maka ya dia akan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, ya ketidaknormalan, ya karena udah kayak nggak sadar lagi, ya ketika orang sudah dikuasai oleh amarahnya, ya makanya Islam ya menyarankan untuk jangan marah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi seorang yang minta nasihat, Nabi SAW mengatakan, la taghdab. Diulang lagi, ya Nabi SAW mengulang, la taghdab. Diulang lagi, ya Nabi SAW mengatakan, la taghdab. Ya. Faraddada miraran, ya diulang terus, ya Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Karena dengan amarah itu akan terbuka pintu-pintu hal yang tidak baik. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tadi, ya, bahwa setan ya dalam keadaan seseorang itu marah, setan akan membukakan bagi orang itu abwaban minasyurur. Ya, pintu-pintu keburukan. Ya, nah, pintu-pintu keburukan. Berapa banyak orang yang dalam keadaan marah dia mentalak istrinya, ya dalam keadaan marah dia naudzubillah min dzalik ya apa namanya menyiksa anaknya, dalam keadaan marah dia melempar piring ya gelas, dalam keadaan marah ya begini dan begitu. Banyak sekali keadaan-keadaan yang akhirnya seseorang itu tidak terkendali ya ketika dalam keadaan marah, ya karena setan senang dengan hal itu maka dibukakan. Oh ya sekalian dibukain semuanya pintu-pintu keburukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimani warahmatullahi jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Nah, ini juga perkataan yang tidak baik. Ya, kalau memang ada masalahnya dengan satu orang, ya udah dia selesaikan dengan orang itu. Ya, kalau emang mau mendoakan keburukan, ya doakan untuk orang itu saja. Ya, kalau emang mau mendamprat ibaratnya orang yang berbuat salah pada dia, ya udah dampratlah orang yang salah. Jangan dibawa-bawa lagi di sini dan wajah orang yang mirip dengan kamu, ya, orang yang mirip dengan dia orang lain, apa salahnya? Ya, kenal juga enggak. Ya, nah kok dia kena imbasnya, kan kasihan. Ya, atau menyalahkan bapaknya, ya menyalahkan ibunya juga, ya. Nah, mencela satu kampungnya juga. Nah, ini tidak baik. Ya, dan ini kadang terjadi, ya, dan bahkan sering terjadi. Ya, salah satu orang, ya satu negara kena semuanya. Ya, ada satu orang nipu, oh iya memang negara itu suka nipu. Nah, dari mana? Apakah dia sudah berinteraksi dengan individu satu negara itu? Ya, nah maka tidak seperti itu dan itu tidak boleh. Nah, yang salah ya dia yang disalahkan. Ya, yang nggak salah ya jangan kena salahnya. Ya, jangan kena imbasnya. Nanti jatuhnya kezaliman. Ya, dia merasa dizalimi, ya tapi ternyata dia malah menzalimi. Nauzubillah min dzalik. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Jadi ini larangan ya mendoakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Ya ini tidak boleh. Ya doakan yang lain ya dengan hidayah. Semoga Allah berikan hidayah pada kamu. Allah yahdik, ya Allah yuslihuk, ya semoga Allah memperbaiki dirimu. Ya, lihat bagaimana ibunda dari Syekh Sudes yang sering kita sampaikan ketika dalam keadaan marah ya kepada anaknya terlebih lagi ya beliau mendoakan kebaikan justru semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Ya alhamdulillah Allah kabulkan. Ya gimana kalau Allah kabulkan ya dengan doa yang buruk? Ya, nah dasar bodoh misalkan. Bener anaknya jadi bodoh. Ya naudzubillah min dzalik kan. Nah, atau jelek kamu, nah akhirnya anaknya jadi jelek. Ya, atau kepada saudaranya atau kepada orang tuanya atau kepada siapapun. Ya, kalau misalkan bisa didoakan dengan kebaikan, ya ini lebih baik. Dan kita sering mendengar ya di kalangan orang Arab ketika di Yaman, ketika dia marah dengan orang lain, ya itu isinya doa dengan kebaikan. Allah yahdik, hadakallah. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Kamu tuh salah, bukan begini. Aduh kok bisa begini? Allah yahdik, hadakallah, aslahakallah. Ya doa-doa yang
memang itu baik ya, sehingga kita kan menginginkan orang itu menjadi lebih baik lagi ya, bukan dengan hal-hal yang tidak baik. Walaupun memang ketika orang dizolimi ya, dia boleh saja ya membalas dengan hal yang serupa ya. Nah, dengan hal yang serupa ya, makanya Nabi SAW mengingatkan tentang ya doa orang yang terzolimi ya, karena doanya itu ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ya ketika seseorang ya ingin mendoakan ya kepada orang lain yang mungkin dia berbuat salah, ya bisa dengan mendoakan ya hidayah atau perbaikan. Ya, yang tidak boleh adalah qabbahallahu wajahu, semoga Allah SWT memburukkan wajahnya. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, di sini asar Abu Hurairah berarti ya. Nah, an Abi Hurairah taqala la taqulanna. Ya, ini asarnya Abu Hurairah. Nah, kalau sebelumnya hadis. Ini ucapan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi." Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dengan postur Adam sendiri. Nah, nah di sini ada apa namanya? Pemaknaan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa pemaknaan di sini bukanlah dengan makna yang disebutkan di sini. Iya. Jadi fa innallaha azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi, ini maksudnya adalah disandingkan dengan hadis yang lain, bahwa dalam hadis yang lain fa innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Iya, 6. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya dengan surah ya bentuk Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini pasti akan ada iskal ya, akan ada permasalahan. Oh, kalau Allah menciptakan Nabi Adam ya dengan bentuk ya, dengan bentuk ya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, atau di sini dengan postur ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua makna sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, tapi makna yang pertama ya, bahwa hadis ini hadis yang sahih ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya dengan postur atau bentuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, atau bentuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin orang berpikir, oh berarti apa Nabi Adam itu serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, tapi ya ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ya, dan juga ulama-ulama yang lainnya ya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ya, bahwa laisa fi hadzal hadits ma yadullu ala anna surat Adam alaihi salam mumathilatan li suratillahi ta'ala. Ya. Dalam hadis ini tidak ada makna bahwa ya bentuk Nabi Adam itu serupa dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah, postur, bentuk Nabi Adam ya di sini bukanlah maknanya serupa ya dengan bentuk ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kalau ada yang memahami hal itu, bisa kita katakan ini makna yang batil, pemahaman yang salah. Ya, karena ya tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan hal itu. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya, dan tidak mungkin bertentangan antara ucapan Nabi Muhammad SAW dengan
firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa la yalzam min tashbihi syai'in ya bi syai'in an yakuna mithlahu mutabiqan lahu min kulli wajhin. Dan tidak seharusnya, ya, nggak mesti sesuatu ya serupa dengan sesuatu, ya, lalu dia serupa dari segala sisinya, ya. Nggak mesti yang dikatakan dia serupa dengan A, ya, lalu dia serupa benar-benar, ya, dari segala sisinya dengan si A tadi. Bal tahsulul musyabaha bil ishtiraki fi ba'd sifat. Ya, bahkan bisa jadi ada, ya, keserupaan dari beberapa sifat. Wala yustaratu tatabaqa kullu sifati wa tumathiluha. Ya, wala yustarat tutabiqu kullu sifat wala tumathiluha. Ya, dan nggak mesti, ya, nggak harus dia sesuai dengan semua sifatnya dan benar-benar jiplak. Ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang menyerupai sesuatu dia nggak mesti serupa banget dengan orang itu dari segala sisinya. Ya, nah, atau menyerupai hal itu dengan segala sisinya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala zumratin yadkhulunal jannata ala suratil qamar lailatul badr. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga itu dengan bentuk bulan pada malam purnama. Apakah bisa kita bayangkan bahwa orang-orang yang masuk surga, rombongan pertama yang masuk surga itu seperti bulan? Iya, letterlock bulan, berarti ya dia nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya telinga, batu berarti begitu. Ya, kan nggak begitu juga. Ya, nah, berarti penyerupaan di sini bahwa rombongan pertama yang masuk surga, ya, dalam bentuk seperti bulan, berarti bukan berarti dia bentuknya benar-benar mirip kayak bulan. Ya, nah, sama dengan ini, ya, Allah SWT khalaqa Adam ala suratihi. Allah SWT menciptakan Nabi Adam, ya, dengan bentuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bentuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya, ya, ada sisi-sisi yang sama. Ya, seperti di sini, ya, rombongan pertama yang masuk surga yaitu seperti qamar lailatul badar, seperti bulan purnama. Ya, nah, bukan berarti dia, ya, mirip seperti bentuknya bulan, bulat, ya, kayak batu. Ya, tidak. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, "Falaisa ma'na hadzal hadits annahum dakhalul jannah wa suratuhum mutabiqatan li suratil qamar min kulli wajhin." Ya, nggak mungkin dimaknai hadis ini bahwa mereka rombongan pertama yang masuk surga, ya, bentuknya, posturnya eh, mirip, ya, dengan bentuk, ya, komar, ya, bulan dari segala sisinya, ya. Nah, karena kalau dimaknai seperti itu berarti, ya, mereka masuk surga mereka nggak punya mata, ya, wala afwah, nggak punya mulut, ya, bahkan wa in syi'na qulna dakhalu wa hum ahjarun. Ya, bahkan kalau kita pahami seperti itu maka kita akan katakan, ya, mereka rombongan pertama masuk surga dalam bentuk batu. Ya, kan nggak seperti itu. Nah, maka makna hadis, ya, rombongan pertama itu, ya, masuk surga, ya, dalam keadaan bentuk mereka seperti, ya, bulan purnama, maksudnya adalah fil husni wal wada'ah wal jamal wastinaratil wajh. Ya, maksudnya dari sisi beberapa sifatnya saja seperti bulan purnama. Apa itu? Keindahannya, ya, bersinarnya, ya, keelokannya, ya, wajahnya itu bercahaya. Kan bulan purnama kan, ya, begitu bercahaya dan begitu indah. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Ya, jadi diambil dari beberapa sisi sifatnya aja. Ya, nah, dan juga diambil dari beberapa sisi sifatnya juga, nggak yang sifat benar-benar sama kan. Oh, berarti bercahayanya, ya, ya, seperti, ya, apa namanya, bulan, ya, indahnya kayak bulan bulat, ya, kan nggak gitu juga. Ya, nah, maka, ya, Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan
Fa in qulta fa idza qulta, maka ketika kau bertanya, ma hiya surah allati takunu lillahi azza wa jalla wa yakunu Adam 'alaiha. Jadi apakah ya bentuk yang itu ada ya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu juga ya bentuknya Nabi Adam alaihi salam. Ya, maka kita katakan kata beliau, innallaha azza wa jalla lahu wajhun wa lahu ainun wa lahu yadun wa lahu rijlun azza wa jalla. Lakin la yalzam min an takuna hadhihi al-asya' mumathilatan lil insan. Fahunaka syai'un min asy-syabah. Ya, maksud dari hadis Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ya dengan bentuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya itu memiliki wajah, ya sifat wajah, ya memiliki ya sifat mata, memiliki tangan, memiliki kaki azza wa jalla ya yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari sisi sifat-sifat ini maka Nabi Adam juga punya ya wajah, punya mata, punya tangan, punya kaki, ya. Nah, tapi kata beliau, ya tidak mengharuskan hal itu, sesuatu itu benar-benar sama persis. Ya, sifat-sifat itu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sama persis dengan manusia. Ya, nah Allah juga mendengar, tapi ya manusia juga mendengar, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan pendengaran manusia. Iya. Nah, Allah melihat, manusia melihat, tapi tentunya ya melihat Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan melihatnya manusia. Nah, maka kita tetapkan apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan dan juga apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan. Tapi tentunya hakikatnya tidaklah serupa. Nah, tidaklah sama. Ya. Nah, yang usah jauh-jauh. Ya. Mata di antara kita aja beda-beda. Sesama manusia aja matanya beda-beda. Ya, ada yang sipit lah, ada yang matanya lebih tajam lah, ada yang matanya agak terbuka lah. Ya, nah ada yang begini dan begitu. Ya, sesama manusia aja berbeda-beda. Apalagi dengan yang menciptakan manusia. Namanya sama. Ya, namanya sama. Tapi tentunya hakikatnya berbeda. Nah, maka kata Syekh, fahunaka syai'un minasyabah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, maka disitulah ada keserupaan. Ya, nah. Lakin laisa ala sabilil mumasalah, ya, tapi bukan untuk menyerupakan. Ya, sebagaimana rombongan pertama yang masuk surga, ya, itu serupa dengan bulan tapi bukan menyerupakan dengan bulan. Wa bihadza yasduqu ma dzahaba ilaihi ahlus sunnah wal jamaah. Dengan demikian ya sesuailah dengan apa yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Min anna jami'as sifat subhanahu wa ta'ala ya min sifatillah laisat mumathilatan li sifatil makhlukin, bahwasanya semua sifat Allah Subhanahu wa taala ya itu tidaklah serupa dengan sifat-sifatnya makhluk, ya, tanpa harus diubah-ubah, ya, tanpa harus ada dihilangkan min ghairi tahrifin wala ta'tilin min ghairi takyifin wala tamtsilin, ya, tanpa harus kaifakan, ya, di gimana-gimanain, gimana sih sifat ini, gimana sih, nggak perlu, ya, dan juga tanpa ada tamsil, ya, diserupakan. Nah, dan ini juga bisa dilihat kata beliau kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, ya, karangan atau buah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jilid 1 halaman 107 sampai 110. Nah, jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi memaknainya ya memang ini apa namanya Allah ciptakan Nabi Adam ya dengan bentuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknai dengan terjemahan di sini, dan ini memang yang di apa namanya sebutkan dalam kandungan hadis nanti ya. Tapi kalau kita lihat dari terjemahannya, Allah menciptakan Nabi Adam dengan postur Adam sendiri. Ini kata Syekh Utsaimin, nah ini nggak ada maknanya. Apa makna yang tersirat dalam hal ini? Allah menciptakan Adam dengan postur Adam. Ya, ya iyalah dengan postur Adam. Ya. Tapi kalau dimaknai ini dengan postur, dengan bentuk dari Allah Subhanahu wa taala, baru di situ ada sisi makna ya yang diinginkan faedahnya. Ya. Nah, yaitu adanya sifat surah ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memang yang dikaitkan dengan hadis yang lain.
Ya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki surah, ya, memiliki bentuk yang itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kandungan hadis kata beliau, larangan mencela dengan menggunakan lafaz tersebut karena celaan itu mencakup, ya, terulang ini ya, mencakup, ya. Nah, satu saja sebenarnya. Atau pengen ditaukid mungkin ya, ditekankan. Mencakup Nabi Adam alaihi salam juga. Sebab wajah orang yang dicela mirip dengan wajah Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang kita saksikan pada keturunannya. Nah, tapi di sini eh, Syekh Muhammad Luqman As-Salafi tidak menyebutkan makna yang tadi disebutkan oleh para ulama ya. Nah, tapi dari terjemahannya ini makna yang memang disebutkan, Syekh Utsaimin juga menyebutkan makna ini kata beliau, tapi ini makna yang tidak benar. Ya, nah jadi mungkin terjemahannya bisa kita tambahkan bahwa makna yang benar adalah Allah menciptakan Adam dengan postur atau bentuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah atau dengan bentuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi penyerupaan di sini ya tidak penyerupaan secara menyeluruh. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyampaikan ya makna yang kedua. Ya, nah bahwa ala suratihi ini idofah, penyandaran surah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi tasyrif wa takrim, ya, penghormatan dan pemuliaan, ya, bentuknya Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan naqatullah, ya, ontanya Allah. Apakah Allah punya onta? Kan tidak. Ya, nah, atau masjid Allah, ya, masjid-masjid Allah. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala alal arsy, ya, di atas langit. Ya, tapi ini penyandaran kepada Allah ya dari sisi takrim wa tasyrif. Ya, pemuliaan. Allah ingin memuliakan onta itu. Ya, maka disebut naqatullah. Allah ingin memuliakan rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Ya, sehingga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah SWT mengatakan ya wa nafakhna min ruhi, ya, dan ditiupkan ya ruh dari Allah, ya, ruhnya Allah kepada apa namanya Nabi Adam. Apakah ruh Allah ya diinikan? Nah, tentunya tidak. Ya, tapi di sini idofah, ya, disandarkan. Ya, jadi makna yang kedua ya dari makna yang benar ya. Kalau makna yang pertama ini kan dengan postur Nabi Adam ini tidak benar. Iya, makna yang kedua adalah sesuai dengan bentuk dari Allah, bentuk Allah. Ya, tapi tentunya nggak serupa. Hanya saja dari sisi beberapa sifatnya, punya mata, punya tangan. Nah, yang ketiga ya bahwa maksudnya adalah ala suratihi, ya, dengan penyandaran surah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan. Maksudnya adalah Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk yang Allah pilihkan khusus untuk Nabi Adam. Nah, ini untuk penghormatan, ya, penciptaan khusus Nabi Adam, ya, alaihi salam. Nah, maka itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, bisa dirujuk kembali ya pada YouTube dari Liqa'ul Maftuh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga ada kitabnya kayaknya Liqa'ul Maftuh itu sudah dicetak. Ya, nah, itu fatwa-fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga ada Liqa'ul Maftuh punyanya Syekh bin Baz, ya. Nah, tapi yang saya sampaikan itu dari ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala, dan bisa dirujuk ke fatwa beliau. Nah, jadi ini masuk kepada perihal asma sifat, ya, sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ingin kita sampaikan ya dari bab ini adalah ucapan la taqulanna qabbahallahu wajhak. Ya, janganlah kalian mengucapkan ya semoga Allah memburukkan wajahmu dan juga wajah orang yang serupa denganmu. Ini dilarang dalam agama Islam. Insyaallah nanti kita akan masuk pada bab selanjutnya, bab ke-92, ya, tentang menghindari wajah ketika memukul. Maksudnya larangan memukul wajah. Nah,
Barakallahu fikum. Eh, jika ada yang tanyakan, silakan. Dokter Muhammad ada yang tanyakan dok? Aduh, silakan terus. Silakan dok, ada yang tanyakan? Nah, nah, masya Allah, barakallahu fikum dok. Jazakallah khairan, semoga Allah SWT memberkahi Dokter Muhammad dan keluarga dan kita semua. Nah, eh, mencela tentunya ada tempat-tempatnya yang memang diperbolehkan ya dalam menjelaskan khususnya ya atau memang apa namanya untuk menzajar ya memberikan hukuman peringatan kepada salah seorang ya atau suatu kaum ya seperti tadi yang Pak Dokter katakan ya orang Yahudi ya untuk menjelaskan keadaannya yang masuk kepada jarah wa ta'dil ya apa namanya menghukumi penjelasan tentang keburukan seseorang atau kebaikannya. Ya, adapun orang Yahudi agar ya kaum muslimin memahami bahwa orang Yahudi keadaannya seperti itu. Ya, mereka itu ya seperti yang Allah jelaskan. Ya, Allah cela mereka karena keburukan mereka, karena kebengalan mereka, ya karena durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan agar kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang lainnya jangan sampai serupa dengan hal itu. Ya, nah, bukankah kita juga terkadang ya mengingatkan ya orang lain atau misalkan anak kita atau keluarga kita ya agar jangan sampai melakukan suatu keburukan seperti ya keburukan ya apa namanya orang yang melakukan keburukan si A, si B, si C ya atau golongan tertentu ya yang memang itu adalah satu hal yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak mengapa. Ya, nah, jadi kalau yang sifatnya di sini ya bentuknya ya seperti yang disebutkan dalam bab ini qabahallahu wajh semoga Allah memburukkan wajahmu. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wajah manusia ya dengan sebaik-baiknya ya fi ahsani taqwim. Ya, nah Allah ciptakan manusia dalam keadaan yang paling baik. Nah, adapun tadi ya dengan orang-orang Yahudi ya agar sifat-sifatnya ya, nah Allah tidak memburukkan, ya tidak mencela dari sisi bentuk tubuhnya, ya tapi dari sifatnya. Ya jangan sampai sifat ya yang seperti itu ya ada pada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Nah, begitu ya, Dok. Nah, illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang Allah rahmati. Nah, ada orang Yahudi yang di akhir hidupnya masuk Islam. Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika dia sakit parah, ya anak itu Yahudi, ya dia dinasihati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak masuk Islam, ya lalu dia bertanya kepada bapaknya, ya lalu kata bapaknya ati Abul Qasim, ya turuti Abul Qasim, jadi ikuti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, ya jadi dia masuk Islam sehingga Nabi ya senang. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan ya anak ini dari api neraka. Jadi ya, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang Allah rahmati. Ya, tapi ya memang begitulah sifat mereka. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memberikan hidayah kepada kita jalan Islam, ya meluk agama Islam. Nah, sehingga ya kita memohon kepada Allah setelah mendapatkan kenikmatan ini kita memohon pada Allah bisa mendapatkan apa namanya keistiqomahan semoga wafat ya bisa wafat dalam keadaan muslim mukmin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya Dok.
Barakallahu fikum, Dok. Jazakumullah khairan. Saya rasa cukup dulu apa yang bisa kita sampaikan di subuh hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ubed selaku host kita. Semoga Allah SWT memberkahi Pak Ubed dan keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah berkenan hadir pada kajian kita di subuh hari ini secara offline dan juga Bapak Ibu yang hadir secara online. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu serta keluarga dan diberikan kemudahan serta perlindungan dalam segala aktivitas dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan taufiknya, bimbingan dan arahannya untuk kita dan keluarga kita, agar kita dan keluarga kita bisa terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la, dan menjauhkan kita dari segala murkanya, dari segala azabnya, dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.